teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Muhasara. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan materi kelas 10 SMA. Adapun kompetensi dasarnya itu terdapat pada KD 3.10, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Nah, namun pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai komponen-komponen ekosistem saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pernahkah kalian mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Atau kalian pernah pergi ke sawah? Atau mungkin ke sungai? Atau bahkan dari kalian ada yang pernah pergi ke hutan? Nah, hal apa saja yang kalian temui di sana? Mungkin kebanyakan dari kalian akan menjumpai tanaman hias yang ada di halaman rumah kalian. Nah, sementara di sawah kalian akan menemukan tanaman padi, jagung, belalang, dan masih banyak yang lainnya. Atau kalian akan menemukan ikan, bebek, katak di sungai. Dan kalian akan menemukan pohon-pohon besar, kemudian serangga, atau bahkan kalian menjumpai hewan buas di hutan, seperti harimau misalnya, atau ular, dan masih banyak hewan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, makhluk hidup yang kalian jumpai di sekitar tempat tinggal kalian, di sawah, di sungai, maupun di hutan, mereka saling melakukan interaksi untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, seperti sapi yang membutuhkan rumput untuk makan, kemudian tanaman padi yang membutuhkan sawah untuk hidup, dan juga cacing yang membutuhkan tanah yang lembab untuk hidup. Nah, jadi lingkungan itu sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dengan cara saling berinteraksi satu sama lain. Nah, jadi hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya itu dinamakan dengan ekosistem. Lalu, apa saja sih komponen penyusun ekosistem itu? Nah, mari kita cari tahu dengan mengamati ekosistem hutan berikut ini. Nah, di sini kalian dapat menjumpai pohon, rumput, katak, rusa, landak, dan kupu-kupu. Makhluk hidup tersebut termasuk komponen biotik. Lalu, tanah, batu, sinar matahari, dan juga air termasuk apa dong? Nah, jadi tanah, batu, sinar matahari, dan air termasuk ke dalam komponen abiotik. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa komponen penyusun ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu, apa sih itu komponen biotik? Nah, komponen biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, komponen biotik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya itu ada tanaman hijau seperti sawi, padi, dan lain sebagainya. Kemudian, organisme heterotrof itu adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya ada kambing, kemudian ada rusa, ada kerbau, dan hewan yang lainnya. Dan sementara berdasarkan kedudukan fungsionalnya itu dibagi menjadi 4. Ada produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor.
Jadi, produsen merupakan semua organisme autotrof. Misalnya, tumbuhan hijau. Yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen merupakan semua organisme heterotrof. Contohnya ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, kemudian ada herbivora, hewan pemakan tumbuhan, dan ada omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, yang ketiga ada pengurai atau perombak, yang merupakan organisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi mineral atau bahkan anorganik kembali. Contohnya ada bakteri dan jamur. Kemudian yang keempat ada detritivor, yaitu organisme yang memakan bahan organik dan diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil strukturnya. Contohnya ada cacing tanah. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai komponen biotik. Nah, sekarang kita beralih membahas komponen abiotik. Nah, jadi komponen abiotik itu terdiri dari segala sesuatu yang tak hidup yang berkaitan langsung dengan organisme. Nah, lalu apa saja sih contohnya? Nah, berdasarkan dari video tadi yang telah kita amati mengenai ekosistem hutan itu terdapat air, kemudian tanah, batu, dan juga sinar matahari yang merupakan komponen abiotik. Nah, namun apakah hanya itu saja komponen abiotik? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi, komponen abiotik selain yang tadi disebutkan itu ada udara, kemudian ada kelembapan, kemudian ada iklim. Bahkan angin saja itu dapat mempengaruhi ekosistem. Angin mempengaruhi pada tanaman dalam sistem perakaran dan juga penyerbukan. Nah, selain komponen abiotik tadi juga ada topografi. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu topografi? Nah, jadi topografi adalah variasi letak suatu tempat di permukaan bumi ditinjau pada ketinggian dari permukaan air laut, garis bujur, dan garis lintang. Perbedaan topografi ini dapat menyebabkan jatuhnya cahaya matahari menjadi berbeda, menyebabkan suhu, kelembaban, dan tekanan udara maupun pencahayaan juga berbeda. Nah, hal ini yang mempengaruhi persebaran organisme. Sekarang kita sudah sama-sama tahu apa itu ekosistem dan komponen-komponen penyusunnya. Nah, komponen penyusun ekosistem itu ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai ekosistem dan komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, lalu apa saja sih interaksi yang terjadi dalam ekosistem? Nantikan dalam video selanjutnya. Jangan lupa like jika kalian suka dan share jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.